Kali ini kita akan menguji lem baru dari Taco dengan nama Bond Plus. Ini adalah lem kuning serbaguna, tapi di workshop kami biasa kami gunakan untuk mengelem HPL. Kali ini saya akan praktekkan di PVC board. Nanti saya akan ajak teman-teman untuk visit ke proyek dan akan kita lihat gimana aplikasinya di plywood dengan skala yang jauh lebih besar lagi. Untuk uji kekuatan, kita lakukan pengeleman di karet menggunakan lem Taco Bond Plus. Suhu yang direkomendasikan untuk aplikasi lem kuning Taco Bond Plus itu adalah 21 sampai 35 derajat Celcius. Di sini kita punya suhu 29, jadi masuk ya. Hanya saja ruangan ini terlalu lembab, dia 73% untuk rapid humidity-nya, sedangkan Taco merekomendasikan di bawah 50%. Dengan kondisi selembab ini, apakah bakalan ngembun? Kita lihat nanti ya. Kalau saya cek di YouTube Taco ID, kemasan lem ini dimulai dari 600 gram, 2,5 kilo, dan 10 kilo. Tapi karena di sini saya gunakan untuk proyek, yang lebih masuk akal adalah kita membeli yang 10 kg seperti ini. Karena pastinya harga per kilonya itu akan lebih murah, teman-teman. Penggunaan lem ini bisa untuk MDF board, HPL, ditempel di media plywood dan PVC board seperti yang akan kita praktekkan nanti. Lalu lantai vinil, kain, kulit, busa, dan juga karet. Di video kali ini untuk mengetes daya rekatnya kita gunakan karet ban dalam. Oke, langsung aja kita coba gimana hasilnya kalau kita gunakan untuk menempel HPL ke PVC board. Sebelumnya kita kelupas dulu lapisan pelindung plastiknya ya. Dan di sini saya akan tunjukkan ke teman-teman semuanya gimana tekstur dari lem Taco Bond Plus. Di harga yang cukup terjangkau, apakah dia encer? Langsung aja kita tes ya. Nah, ini langsung saya taruh di PVC board dan saya miringkan, dan dia nggak langsung mengalir ya teman-teman, sehingga untuk kekentalan atau viskositasnya saya rasa ini pas. Coba kita tambahkan sedikit lagi. Ini ya, seperti yang teman-teman lihat semuanya, lem ini murah tapi nggak encer. Nanti kita tes untuk mengelem HPL, apakah lem yang menempel di kapi ini akan jatuh atau menetes. Nah, sebelum kita ratakan menggunakan kapi, saya akan mengambil beberapa sampel untuk saya oleskan di karet. Saya oleskan tipis-tipis sekitar 5 cm aja di semua sudut ya. Oke, kita biarkan dulu. Harapan saya sih nanti bisa keringnya bareng ya dengan lem yang di HPL atau di PVC boardnya. Langsung aja kita aplikasikan. Untuk kekentalannya ini pas sekali ya teman-teman. Dia nggak encer sehingga nggak gampang netes, nggak gampang jatuh seperti ini. Saya yakin bahwa lem ini hemat dan untuk pemula ini juga friendly ya teman-teman. Dia nggak gampang netes belepotan kemana-mana nih. Nah, untuk seberapa hematnya nanti di proyek kita akan hitung bareng-bareng ya berapa daya sebar dari lem ini. Ya, untuk PVC board ternyata lem ini cukup irit ya. Karena pori-pori dari PVC board ini seperti HPL, dia nggak sebesar plywood sehingga sangat minim untuk menyerap cairan. Karena di PVC board ini residu lemnya sangat tipis, maka dibutuhkan lem yang berkualitas supaya hasil rekatannya dengan HPL itu bisa sempurna. Oke, udah selesai dan sekarang kita biarkan dulu. Coba kita biarkan selama 5 menit. Kita anggap saja aplikasi di karet ban tadi dan juga penjelasan yang saya lakukan itu 1 menit. Sehingga di sini kita tambahkan 4 menit aja. Jadi total 5 menit ya. Langsung aja kita hitung mundur. Ya, oke, ini sudah 5 menit. Kita cek ya. Apakah ini sudah siap untuk ditempelkan, apakah sudah kering sentuh, dan apakah hasil lemnya di kondisi RH atau kelembapan 73% seperti di ruangan kami ini, lemnya bakalan berembun. Ya, ternyata aman ya teman-teman, nggak berembun sama sekali. Jadi saya rasa ini kualitasnya oke, bagus, walaupun dia harganya ekonomis. Langsung aja kita tempelkan. Kita beri tekanan yang merata ya di semua sudut. Oke, kita cek tepi-tepinya. Ya, saya rasa ini sudah siap ya untuk kita lakukan trimming. Daya rekatnya cukup konsisten sampai di ujung-ujung dan di tepi-tepi ini aman semuanya, padahal lem yang kita aplikasikan itu tipis. Tapi sebelum trimming, kita akan rekatkan dulu karet yang sudah kita kasih lem ya, untuk mengukur seberapa kekuatan dari daya rekat lem Taco Bond Plus. Untuk menguji kekuatan rekat, ini kita kaitkan aja karet
di handle dari lem Taco Bond Plus. Mungkin ini beratnya nanti sekitar hampir 11 kilo ya, karena 10 kilo itu adalah berat neto atau berat bersih. Permukaan karet bannya ini nggak kita amplas sama sekali tadi ya teman-teman, sehingga ya ini kalau kita amplas pastinya jauh lebih rekat lagi, lebih kuat ya. Tapi ya kita apa adanya dulu aja seperti ini. Nanti kalau nggak kuat baru kita tes dengan cara mengamplas. Yuk langsung aja kita buktikan. Kita tutup dulu lemnya supaya nggak tumpah seumpama nanti jatuh ya. Ini sekalian aja kita timbang ya, supaya kalian yakin bahwa berat dari lem Taco 10 kilo itu benar-benar 10 kilo. Jadi kalian nggak ragu lagi apakah 10 kilo itu hanya labelnya aja atau benar-benar real isinya 10 kilo. Oke, sudah kita letakkan di timbangan dan beratnya ini hampir 11 kilo ya, 10,8 kilo. Dan barusan kita angkat dengan cara menarik karetnya aja dan lem-lemannya nggak putus. Supaya lebih yakin lagi, saya rubah angle dari kameranya supaya kalian bisa tahu ya bahwa beneran kita angkat nih teman-teman. Tuh ya, saking beratnya karetnya sampai molor teman-teman. Kita pindahkan dulu timbangannya, nanti saya akan angkat sekali lagi. Oke, kita angkat sekali lagi teman-teman. Ya, kalian bisa lihat ya, di sambungannya pun dia ikut molor ya, tapi dia masih tetap merekat dengan baik, dengan sempurna. Oke, mantap nih. Oke, kita kembali lagi ke HPL yang sudah kita tempelkan ke PVC board. Hampir kelupaan tadi nih ya. Oke teman-teman, langsung aja kita trimming secara manual aja. Jadi kalian bisa tahu ya bahwa lemnya ini juga bisa terpotong dengan sempurna walaupun kita gunakan trimmer manual. Nah seperti ini, clean cut ya. Oke, kita lanjutkan potongan kedua. Ups, ini agak bengkong sedikit, nanti kita ulangi. Oke, kita trimming karena ada kelebihan. Seperti ini teman-teman. Aman. Kita lanjut sisi ketiga. Oke ya, gampang sekali. Jadi dalam waktu 5-10 menit lem ini sudah kering sempurna ya, sehingga ketika kalian potong seperti ini, lemnya itu nggak lengket ke pisau trimmernya. Lem itu paling besar potensi untuk merusak bearing dari mata flash trimmer ya. Nah seperti ini hasilnya. Gimana teman-teman? Rapi kan? Dan kita lihat di keempat sudutnya ini merekat sempurna, walaupun bahan yang kita gunakan ini adalah PVC board dan HPL yang sama-sama minim sekali menyerap lem, sehingga lapisan film lemnya itu benar-benar tipis di kedua sisinya. Kalau kualitas lemnya kurang bagus pastinya sudah lepas. Oke teman-teman, ini adalah penggunaan di PVC board. Sekarang gimana hasilnya kalau kita gunakan di papan plywood? Yuk langsung aja kita menuju ke lokasi proyek. Oke teman-teman, kita sudah sampai di proyek kami. Ini adalah pembangunan interior dari 30 kamar kos-kosan eksklusif. Dan sekarang kondisi lagi hujan, mendung dari pagi. Dan ini yang jelas kelembapannya lebih tinggi lagi dari studio kita. Dan ini adalah tantangan yang lebih berat lagi buat lem Taco Bond Plus. Yuk langsung aja kita tes gimana performanya. Apakah dia akan berembun, apakah dia bisa melekat secara maksimal. Ya, hujan datang lagi ya teman-teman. Dan ini hampir jam 5 sore. Teman-teman yang sudah jago interior pastinya tahu ya bahwa waktu seperti ini bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan pengeleman HPL. Oke teman-teman, karena di sini kita akan melakukan penghitungan berapa daya sebar dari lem Taco Bond Plus. Nah, kita harus tahu dulu nih berapa luas bidang yang akan kita lem. Di sini lebar 65 dan panjangnya 200, anggaplah 200 pas ya. Jadi 65 kali 200 cm. Oke, di sini saya akan tunjukkan ke teman-teman semuanya gimana kekentalan dari lem Taco Bond Plus. Langsung aja ya, ini kita tuang seperti ini. Teman-teman bisa menilai sendiri gimana kekentalannya. Kalau menurut saya sih ini pas ya. Nah, sekalian gelas air mineral 220 ml ini kita jadikan gelas ukur untuk mengukur berapa daya sebar dari lem Taco Bond Plus. Udah full ya, 220 ml. Oke, ini adalah media yang sudah kita ukur tadi, 65 cm kali 2 meter. Ada dua permukaan ya, ada permukaan HPL dan permukaan plywood.
Untuk daya serap yang rendah itu diwakili oleh permukaannya HPL, dan untuk daya serap yang tinggi itu diwakili oleh plywood. Nah, nanti langsung aja kita bagi ya berapa luasan yang bisa tercover oleh lem Taco Bond Plus, dan nanti kita bagi berapa mililiter lem yang dihabiskan. Oke, di sini bisa kita lihat bareng-bareng ya teman-teman, bahwa lem Taco Bond Plus itu punya kekentalan yang pas. Dia nggak sampai jatuh atau netes, nggak belepotan kemana-mana, masih lengket di kapinya. Hal ini bisa kalian gunakan untuk mempelajari tukang-tukang interior baru kalian untuk mengelem yang benar. Jadi walaupun diaplikasikan oleh pemula yang belajar sekalipun, meminimalisir resiko spoil atau terbuangnya bahan karena menetes dan tercecer belepotan di mana-mana. Oke, untuk HPL luas 65 kali 2 meter, lem di gelas air mineral ini belum habis. Oke, selesai. Kita lanjut untuk mengelem plywoodnya. Dan kondisi masih hujan ya teman-teman. Apakah nanti berembun? Lanjut kita lem plywoodnya. Dan seperti teman-teman lihat ya, ini sudah habis. Nanti akan kita tambahkan berapa mililiter lagi. Oke, sudah habis ya 220 ml. Coba ya, kita akan tuang lagi 80 ml supaya genap ya 300 ml yang kita pakai. Apakah nanti bisa mengcover semuanya? Oke, hujannya belum berhenti juga. Ya, kira-kira segini ya, 80 ml itu di atas sepertiga tapi di bawah setengah. Ya, kira-kira aja teman-teman, kita orang lapangan ya. Oke teman-teman, jadi pas ya 300 ml. Supaya mudah kita konversikan aja 0,3 kg. Supaya nggak ribet, langsung aja kita minta tolong ChatGPT. Jadi untuk 0,3 kg itu bisa mengcover luas permukaan seluas 2,6 meter persegi. Artinya per kilogram lem Taco Bond Plus itu bisa mengcover permukaan seluas 8,67 meter persegi. Atau kalau teman-teman beli yang kemasan 10 kilo, artinya kalian bisa mengcover luasan 86,7 meter persegi. Luas banget teman-teman ya, ekonomi sekali. Oke, sudah 20 menit dan cuaca masih hujan. Kita tes. Ya, ternyata sudah kering sentuh ya. Ini sudah aman untuk diaplikasikan. Dan ini teman-teman ya, nggak berembun padahal cuaca lagi hujan. Langsung aja kita tempel. Dan seperti biasa, untuk permukaan yang luas seperti ini kita harus kasih penghalang ya di antara dua permukaan, supaya ketika kita setting posisi ini nggak langsung saling menempel. Karena kalau sudah saling menempel ini bisa lengket dan nggak bisa dibenerin. Kadang-kadang kalau kita paksakan untuk kelupas, HPL-nya sampai pecah teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan tes potong atau trimming manual. Jadi tepinya ini kita potong langsung ya. Dan kita lihat apakah sudah bisa terpotong secara sempurna. Karena ini kan kondisi hujan ya teman-teman. Waktu 20 menit apakah sudah kering sempurna? Ya, dan ternyata aman ya. Hasilnya mulus dan juga kalian lihat tepi-tepiannya itu nggak ada yang terkelupas. Aman teman-teman untuk diaplikasikan ketika musim hujan sekalipun. Oke teman-teman, kita langsung aja ke kesimpulannya. Nah, di saat ini ya, awal tahun 2025 dengan uang 450.000 kita dapat 10 kilo bahan lem dengan kualitas seperti ini. Saya rasa ini adalah opsi yang cukup menggiurkan. Sudah kita tes barusan ya mengenai daya sebar, kekuatan dan juga kebandelan dia diaplikasikan di kondisi yang kurang mendukung seperti sekarang ini ya. Hujan, sore pula, udah mau maghrib. Ya, itu adalah kesimpulan awal dari kami. Kenapa kok saya sebut kesimpulan awal? Karena untuk barang baru seperti Taco Bond Plus ini, kita akan lakukan visit di proyek kita beberapa minggu ke depan. Kita cek nanti ya, apakah ada bagian-bagian yang terkelupas.
Ya, karena memang namanya bahan baru, kita harus memastikan nih, nggak cuma di bagian awalnya aja, bagian akhir setelah digunakan beberapa minggu atau beberapa bulan harus kita pastikan kualitasnya. Oke, semoga menginspirasi ya teman-teman. Tetap semangat dan tetap berkarya. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.